Ini semua komponen HPT teman-teman ya. Komponen HPT, dan sebentar saya sedikit akan review hasil-hasilnya atau tanda-tandanya ataupun ciri-cirinya teman-teman ya. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi cara atau ciri-ciri HPT yang bakalan sudah kalah teman-teman atau sudah jebol teman-teman ya. Salah satunya ini sebagai sampel, dan kebetulan juga ini HPT yang sudah rusak teman-teman. Nah, kita barusan kita tes, kita jalankan sekitar 1 lembar aman ya teman-teman, dan hasilnya setelah jalan itu ini saya sudah siapkan ya alat tadi yang hasil setelah kita tes teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Dia kalau 1 lembar tadi itu sempat langsung bagus ya. Ini terang sekali teman-teman ya. Setelah beberapa lembar kita lakukan itu sampai 10 lembar dia masih aman ya. Nggak sampai 20 lembar teman-teman, itu langsung hasilnya putih teman-temannya, polos, langsung polos ya, tidak ada hasil. Nah, itu salah satu ciri bahwa HPT itu sudah kalah teman-teman. Jadi biasanya juga yang sering masuk itu informasi mengenai mesin fotokopinya konsumen-konsumen ya, pelanggan, katanya, Pak, kalau start awal ya, kalau pagi itu hasilnya 10 lembar ada hasil, setelah itu hasilnya tidak ada, kosong katanya teman-teman, seperti itu. Dan itu juga menunjukkan masuk bahwa itu kerusakan di HPT juga teman-teman ya. Kemudian kedua, biasanya kita fotokopi dengan kopian yang timbal balik teman-teman. Kita kopi timbal balik, biasanya itu tidak ada hasil juga teman-teman. Balikannya, satu muka kopi yang pertama ada, nanti kopi yang kedua itu tidak ada hasil. Itu juga HPT yang bermasalah ya. Itu ciri yang kedua teman-teman ya. Nah, biasanya yang sering terjadi teman-teman, yang umum terjadi di antara komponen HPT ini ya, kalau yang batu ini, yang tandanya, ini tandanya kalau nggak salah T teman-teman ya. Di sini yang sebelah kiri itu yang lari ke hasil teman-teman, yang dapat cas bawah. Ya. Kalau yang satu ini larinya ke cas atas teman-teman ya. Biasanya kalau ini itu cuma bayang-bayang, itu ada hasil. Kalau ini langsung tidak ada hasil. Kalau memang rusak langsung batunya yang jebol teman-teman ya. Kemudian ada juga ciri-ciri HPT itu rusak setelah nanti timbal baliknya itu mencapai 20 lembar teman-teman, itu sudah mulai terputus. Cuma saya tadi sudah simpan teman-teman contoh hasilnya. Jadi biasanya kalau sudah 20 lembar teman-teman ya, separuh bagian sini itu biasanya tidak ada hasil, di sini itu ada hasil teman-teman. Itu juga HPT ya, HPT yang banyak kita kumpulkan itu ya, kita tes satu persatu tadi. Nah, cuma hasil yang kita tes tadi itu teman-teman nggak tahu tercecer di mana tadi, itu sudah hilang teman-teman. Kemudian kalau teman-teman bisa nanti membuka atau melepas penutup mesin yang bagian belakang ya, bagian ini kita bungkus teman-teman, karena hujan ya, jadi kita bungkus karena ini rencana mesin malam ini kita mau antar teman-teman ya. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya teman-teman, biasanya kalau kita membuka mesin ya di bagian belakang itu biasanya terlihat di bagian sini, di bagian batu HPT ini tuh listriknya keluar teman-teman ya. Itu biasanya keluar, dan hasil pun ada, tetap ada. Tapi begitu kita fotokopi yang partai, katakanlah di atas 20 lembar teman-teman, itu sudah kosong hasilnya teman-teman ya. Itu sudah kosong. Teman-teman juga bisa melihat yang di bagian sininya. Nanti begitu mesin dikasih jalan ya,
dioperasikan, nanti kelihatan kalau memang di bagian sini yang jebol, ada juga yang keluar listrik ya, ada yang keluar. Nah itu keluar listrik kelihatan seperti biru spiritus teman-temannya, ataupun nanti di bagian sininya teman-teman untuk soketnya. Nah itu makanya banyak korban-korban HPT yang apalagi kondisi hujan ya, kondisi dingin teman-teman, kalau mesin lama tidak dikasih jalan, di on kan. Nah ini ada sekitar lebih 10 unit HPT, semuanya itu rusak, dan ada beberapa yang ada hasilnya. Ada yang bisa dikasih timbal balik, baru berapa lembar sudah kosong teman-teman. Nantilah. Kemudian biasanya kalau timbal balik itu lagi teman-teman ya, kalau kita menggunakan motokopi timbal balik muka belakang, itu biasanya di bagian belakangnya itu sudah mulai kabur teman-teman, yang balikannya ya, yang satu mukanya seumpama seperti ini, nanti yang balikan kertasnya, scan keduanya, hasil scanner keduanya itu kabur ya, kabur teman, atau tidak ada. Itu juga HPT yang bermasalah teman-teman ya. Ciri-ciri yang terakhir teman-teman ya, yang saya dapat itu, yang saya dapat terakhir seperti ini teman-teman. Nah ini putus-putus, teman-teman bisa bedakan dengan yang ini ya. Kalau ini hasil yang tidak putus-putus ya, normal, garis-garis ini yang bentuk segi 4 ini kelihatan teman-teman. Nah oke. Nah sementara ini hasilnya juga teman-teman ya. Nah ini putus-putus, mulai garis bagian pinggir sini itu putus-putus teman-teman ya. Putus-putus ya. Dan ini yang masalah itu juga HPT-nya teman-teman. Nah di sini mungkin saya akan jelaskan. Biasanya ini juga bisa terjadi teman-teman, bisa saja cas bawah atau transfer yang konslet. Nah ini kita tadi mencobanya di mesin yang memang jalan ya, normal, cas bawah normal, cas atas normal, semuanya normal kecuali HPT-nya teman-teman. Nah ini HPT juga yang rusak. Ini HPT yang rusak juga teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, khususnya pemula, khususnya tempatnya yang jauh di daerah-daerah, kalau mau beli HPT ya, biarpun sekaligus yang copotan teman-teman ya, yang namanya barang elektronik sewaktu-waktu akan rusak. Sekalipun dites yang berapa bulan itu mesin dipakai, hasilnya bagus, nah tiba-tiba teman-teman beli, tidak menutup kemungkinan, tidak dijamin bahwa HPT itu akan normal, akan mulus kan, hasilnya akan terang dah, belum tentu. Karena kalau mesin dengan kondisi hujan-hujan teman-teman, lama tidak dipakai, lama tidak digunakan atau tidak difungsikan mesin fotokopinya, apalagi dilepas colokannya, itu akan lebih rentang akan terjadi kerusakan di wilayah HPT-nya teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau mau beli HPT ya, sebelum transaksi ya, tidak ada masalah, kita teman-teman itu minta untuk diteskan setidaknya di atas 50 lembar teman-teman ya. Kalau cuma ngetes 1 lembar, 2 lembar, bolak-balik, timbal balik, atau satu muka aman, belum tentu di atas 20 lembar itu akan aman teman-teman. Dan ini kita sudah buktikan, saya kemarin sama si Bos juga sudah buktikan, ada beberapa HPT yang kita beli, ternyata baru dipakai di atas puluhan lembar itu sudah kosong hasilnya teman-teman ya. Jadi saran saya buat teman-teman pemula yang punya usaha kopi center itu, kalau beli elektronik ya, jenis barang komponen elektroniknya mesin fotokopi teman-teman terlebih dahulu harus mengetes di tempatnya teman beli ya. Kalau HPT teman-teman harus tes 50 lembar satu muka, kopian satu muka teman-teman ya. Kopian satu muka, tes teman-teman itu ngetesnya nanti sekitar 50 lembar lah ya. Kalau itu aman, kemungkinan besar saya jamin itu HPT-nya aman ya. Nah kemudian teman-teman nanti ngetes juga timbal balik sekitar 50 lembar juga ya. Tes sekitar 50 lembar baru teman-teman deal ya.
Dell. Nah, biasanya teman-teman kalau mau ngecek HPT, teman-teman harus melepas di rumahnya. Ini kita kan sudah lepas di rumahnya teman-teman ya, kita keluar. Jadi teman-teman para pemula atau pengguna mesin fotokopi untuk mengetahui HPT-nya original atau sudah dikerja, teman-teman harus lepas ya, harus lepas. Nanti ketahuan teman-teman. Kalau yang HPT sudah dikerja, di bagian belakang ini perhatikan secara seksama model solderannya. Nanti ketahuan kalau seumpama batunya sudah diganti, bukan ori ya. Itu ketahuan cara soldernya beda dengan pabrik langsung ya. Nah, berarti itu HPT bukan ori teman-teman ya, bukan ori. Nah, di sini saya juga jelaskan perbedaan HPT ori ya. Sekaligus lah, ini bonus teman-teman ya. Ini bonus, saya akan berbagi mana HPT ori, mana HPT yang sudah dikerja. Nah, kemudian di sini HPT yang ori yang saya maksud teman-teman, ya, sesuai pengalaman saya, itu sama sekali tidak ada sentuhan solderan baru teman-teman, atau timah-timah baru. Dia masih utuh copotan dari mesin fotokopi dan tidak pernah diganggu bagian komponen atau rangkaian-rangkaian elektroniknya teman-teman ya. Itu masih ori. Nah, sementara HPT yang sudah tidak ori teman-teman, itu sudah banyak di bagian belakang sini. Itu banyak solderan atau timah-timah yang tidak sama ya, yang tidak sama baik warnanya ya, akan beda dengan warna yang pabrik punya ya. Mulai yang biasanya diganti itu teman-teman, kalau larinya ke cas bawah kan ini batu yang ini teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan dengan sebelahnya ini solderan batu. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan ini ori. Kalau seumpama teman-teman mau tahu ya, teman-teman bisa perhatikan macam timahnya ya. Nah, ini yang biasa sering diganti teman-teman. Itu teman-teman bisa perhatikan solderannya seperti apa di bagian belakang. Nah, kemudian yang biasa juga diganti, yang bukan ori ya teman-teman. Ini bagian ini ya. Teman-teman akan tahu nanti, sesuaikan di mesinnya. Ini bagian apa ini? Yang jelas bagian elektronik yang ini. Nah, teman-teman perhatikan di bagian belakang ya. Ini solderan masih ori teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Timahnya masih ori, rata ya. Semua warnanya sama. Nah, itu yang biasa diganti. Kemudian yang bagian ini teman-teman, yang paling lebar ini, yang segi 4 ini. Kalau memang ini ori, kalau memang ini HPT elektroniknya ini sudah dikerja, itu nanti bakalan ketahuan di bagian belakang. Ini dia punya kaki teman-teman, dan ini masih ori teman-teman, belum pernah dikerja ya. Cuma sudah rusak teman-temannya. Nah, ini kalau mau beli komponen elektronik mesin fotokopi yang ori dengan tidak ori, terutama yang HPT yang saya bahas saat ini teman-teman, teman-teman bisa melepasnya dulu dari rumah ini, dari rangkaian rumah HPT-nya ya. Nanti dilihat solderannya teman-temannya, kalau memang itu ori, maka nanti akan warna solderan timahnya itu akan sama teman-teman ya. Kan jangan sampai, Pak, ini ori ini barangnya. Kalau terbungkus tertutup dengan rumahnya kan nggak ketahuan teman-teman. Kalau kita lihat cuma di bagian depan, itu nggak akan kelihatan, kecuali teknisi ya. Teknisi saya rasa akan jeli melihat itu bahwa ini betul-betul bukan ori dan ini ori teman-teman. Kalau cuma pengguna mesin fotokopi yang masih baru juga belajar ya, baru perkenalan dengan komponen-komponen elektronik mesin fotokopi, saya rasa tidak akan sepaham teknisi teman-teman. Nah, teman-teman nanti cek bagian sini, oke? Seperti itu teman-teman. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini, channel ini bisa berkembang ya. Mungkin kedepannya kita akan mereview komponen elektronik yang lain seperti CCD teman-teman. Kan ada CCD ori copotannya, berarti belum pernah diganggu ya. Itu copotan dari mesin ya.
atau CCD yang sudah dikerja, nanti ketahuan teman-teman ya. Oke. Saya di sini akan berbagi informasi yang real ya, berbagi informasi terkait komponen spare part mesin fotokopi ya. Mana kan buat teman-teman yang disayangkan kan, teman-teman para pengguna mesin fotokopi, jangan sampai teman-teman beli komponen namanya HVT, mintanya yang original copotan dari mesin fotokopi, ternyata cek per cek setelah dibongkar beberapa hari, beberapa minggu, ternyata HPT-nya sudah HPT copotan teman-temannya, sudah diganti batunya, sudah diganti IC-IC yang lain, seperti itu teman-teman. Oke. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini supaya tetap bisa berbagi, dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.